warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Zul di sini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai letak wilayah Indonesia, mulai dari letak wilayah astronomis, geografis, dan geologis. Sudah paham belum? Kalau begitu, kita akan lanjut ke dalam pembahasan kita berikutnya, yaitu kondisi alam wilayah Indonesia. Pernah nggak sih sama kalian terpikir kenapa di Indonesia itu banyak sekali gunung berapinya? Dan kalau udah musim kemarau, panas banget. Dan lain juga, kalau di wilayah Indonesia itu banyak sekali keragaman flora dan fauna. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Oke, dari semua itu kita akan bahas mengenai tema kita hari ini. Negara kepulauan yang memiliki letak strategis baik secara astronomis, geografis, ataupun geologis. Waktu itu sudah pernah Ibu bahas kan? Secara astronomis, Indonesia akhirnya memiliki iklim tropis. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua persilangan, yaitu dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Pasifik. Oke, tidak hanya letak astronomis dan geografis aja, tapi juga kita akan bahas mengenai letak geologisnya, yaitu bahwa Indonesia di antara jalur lempengan bumi yang mengakibatkan Indonesia itu sering mengalami gempa tektonik. Seperti apa? Kita lihat gambar ini. Nah, ini dia. Indonesia ada di antara tiga lempengan bumi utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, selain lempengan, Indonesia juga dipengaruhi oleh dua jalur pegunungan yang melewati wilayah Indonesia. Bagian barat itu ada sirkum Mediterania dan bagian timur itu ada sirkum Pasifik. Seperti ini gambarnya. Paham? Nah, itu dia. Jadi, secara kondisi fisik Indonesia dipengaruhi sekali dari letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Keuntungannya apa sih buat Indonesia? Keuntungannya Indonesia memiliki banyak sekali sumber tambang, ya, hasil tambang yang sangat banyak. Lalu kemudian Indonesia menjadi wilayah yang sangat subur, ya. Makanya Indonesia menjadi negara agraris terbesar di Asia. Oke, nah sebelum Ibu lanjut ke dalam pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya, pertanyaan yang pertama akan Ibu berikan untuk kalian. Coba kalian bikin atau cari 3 saja contoh dari pegunungan aktif yang ada di wilayah Indonesia. Bagaimana pegunungan itu, apa namanya, di mana provinsinya, dan berapa ketinggiannya? Oke, masing-masing minimal 3. Oke, Ibu tunggu nanti jawabannya ya. Oke, pembahasan berikutnya adalah tentang bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Bentuk muka bumi itu seperti apa? Relief, kontur. Pernah dengar dong? Ada ketinggian, ada lembah, ada jurang, ya. Nah, itu disebut dengan kontur. Kondisi alam, bagaimana kondisi permukaan bumi untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita bedakan menjadi 2 ya. Ada wilayah perairan dan juga ada wilayah daratan. Wilayah perairan, bentuk konturnya, bentuk datarannya sama seperti yang ada di darat. Di darat ada gunung, di lautan juga ada gunung. Di darat ada lembah atau jurang, di lautan juga sama ada. Di darat ada wilayah cekungan, di lautan juga ada. Nah, jadi sebetulnya kontur di darat dengan kontur di laut sama. Nah, hanya mungkin namanya saja yang berbeda. Boleh kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bentuk dari permukaan darat. Ya, mulai ada pegunungan, gunung, perbukitan, dataran rendah sampai ke wilayah dataran pantai. Lalu kemudian berikutnya, nah, ya, ini wilayah dataran lautan, ya.
Sama, cuma namanya saja berbeda. Ada palung, istilah palung itu untuk jurang. Ada basin atau lubuk, itu untuk cekungan. Lalu ada ambang, ambang itu untuk dataran tinggi. Nah, kalian bisa paham kan dari gambar ini? Sip. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu. Nah, coba kalian cari deh ya nama-nama danau dan nama-nama sungai yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing cukup 3 saja. Namanya apa? Danau dan sungainya. Danau, sungai ya, masing-masing 3. Namanya apa? Ada di provinsi mana? Dan dimanfaatkan sebagai apa? Oke? Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi iklim di wilayah Indonesia. Ini juga sangat mempengaruhi sekali kondisi alam. Iklim itu menjadi faktor penting bagaimana alam Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman. Kondisi alam Indonesia berdasarkan iklimnya itu adalah iklim tropis ya. Ciri-ciri iklim tropis di Indonesia yaitu memiliki 2 musim, hujan dan kemarau. Bagaimana suhu yang ada di Indonesia? Di Indonesia suhunya tidak lebih dari 27 derajat Celcius ya. Hampir seluruh wilayah Indonesia bisa dibilang memiliki suhu yang sama. Mungkin di beberapa tempat sedikit lebih tinggi, tapi itu tidak menjadi dominan. Secara umum, Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama, iklim musim, iklim tropis basah, dan juga iklim laut. Kita terangin satu-satu ya. Iklim musim ya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Iklim musim itu dipengaruhi oleh 2 angin muson. 1, muson barat yang membawa uap air dari Asia sehingga menjadi musim hujan di Indonesia. Yang kedua, angin muson timur yang membawa angin panas dari Australia yang akan menjadi musim kemarau di Indonesia. Bagaimana pergantian bulan dari musim hujan dan kemarau? Setiap 6 bulan sekali kita pakai istilah haji, oma, kasep. H, hujan. O, Oktober. Ma, Maret. Jadi H, hujan, Oktober sampai Maret. Kasep. K, kemarau. A, April. September. Jadi kemarau, April sampai September. Nah, gampang kan buat mengingatnya? Ya. Oke, yang kedua yaitu iklim tropis basah. Ya, Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki suhu tinggi mengakibatkan penguapan di wilayah Indonesia itu juga tinggi, sehingga untuk iklim hujannya menjadi lebih lama. Makanya Indonesia menjadi wilayah yang sangat lembab. Berikutnya adalah iklim laut. Iklim laut karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas ya, sehingga menimbulkan penguapan dan mengakibatkan terjadinya musim hujan. Nah, itu dia ya kondisi iklim di wilayah Indonesia. Paham nggak? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Sama halnya seperti negara-negara tropis pada umumnya, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Ini erat kaitannya juga dengan bagaimana kondisi iklim dan suhu yang ada di wilayah Indonesia. Yaitu bahwa suhu dan curah hujan yang besar itu memungkinkan tumbuhnya beraneka ragam jenis tumbuhan dan juga berkembang biaknya berbagai macam fauna di Indonesia. Nah, untuk flora kita bagi menjadi ada 2 jenis. Maaf ya, bukan 3, tapi 2 jenis, yaitu Indo-Malayan di bagian barat Indonesia dan juga Indo-Australia di wilayah timur Indonesia. Ya. Nah, bagaimana jenis-jenisnya? Ciri-ciri dari jenis-jenis flora tersebut kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 68, yaitu jenis Malayan dan juga jenis Australian ya.
Lalu tidak hanya itu, jenis-jenis hutan di Indonesia juga beragam. Mulai dari hutan rawa, hutan musim, hutan hujan tropis. Nah, ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah keragaman fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia kita bagi menjadi 3. Kita lihat gambar seperti ini. Nah, ini dia. Fauna di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis tipe. 1, tipe asiatis. Ciri-cirinya binatangnya besar-besar ya, berwarna gelap, berbulu lebat. Contohnya kalian cari sendiri. Oke? Nah, lalu kemudian tipe peralihan. Ini tidak ada ciri-ciri khusus. Berikutnya yang ketiga, yang paling timur adalah tipe australiatis, kebalikan dari yang asiatis, yaitu binatangnya kecil-kecil, berwarna-warni, dan memiliki jenis unggas yang banyak. Nah, itu dia 3 tipe fauna di wilayah Indonesia. Nah, tugas kalian sekarang adalah soal berikutnya. Kalian harus mencari contoh dari masing-masing tipe fauna tersebut. Minimal 3 dari masing-masing tipe. Asiatis 3 contoh, peralihan 3 contoh, australiatis juga 3 contoh. Ya, dan bisa disebutkan juga binatang tersebut berasal dari wilayah atau daerah mana. Oke? Siap? Kerjakan ya. Thank you. Oke, nah itu tadi semua sudah Ibu terangkan, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan jangan lupa, soal-soal yang sudah Ibu berikan tadi dikerjakan di dalam buku catatan kalian. Lalu kemudian nanti kalian capture, foto, kirim ke Ibu. Nanti linknya Ibu menyusul kirim ke grup share link ya. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti, tidak asal-asalan, dan boleh kok kalian cari info lagi dari buku paket ataupun buku-buku sumber lainnya. Selamat bekerja. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.